Boleh. Aku boleh nggak minta nomor telepon kamu sama Baim? Boleh. Boleh ya? Iya, thank you ya Arya. Bye. Duda nih Duda. Jagat media sosial terus disesaki berita-berita panas dari lingkup kehidupan para selebriti tanah air serta berita-berita viral lainnya. Berita-berita tersebut kian menjadi sorotan lantaran heboh diperbincangkan netizen. Mulai dari heboh reaksi Arya Saloka saat dipanggil Duda oleh Nikita Mirzani, hingga sekolah di Palembang sediakan tempat beribadah semua agama. Inilah kumpulan berita heboh di jagat maya yang curi perhatian versi silet. Heboh reaksi Arya Saloka saat dipanggil Duda oleh Nikita Mirzani. Nasib rumah tangga Arya Saloka dan Putri Anne hingga saat ini memang masih berselimut misteri. Pasalnya, keduanya kedapatan sudah tak saling unggah foto bersama, serta aksi Putri Anne yang kerap mengunggah video dan foto galau di akun sosial medianya. Dan jika sebelumnya Putri Anne yang dipanggil Jendes oleh sahabatnya, baru-baru ini publik juga sempat dibuat terkejut dengan reaksi Arya Saloka yang hanya tertawa saat Nikita Mirzani memanggilnya dengan sebutan Duda. Benarkah Arya Saloka dan Putri Anne memang telah berpisah? Sebenarnya juga pas waktu dia datang ke kantor, waktu di jalan kantor satu lagi, dia ngomong, kita saudara lo. Sepupu tuh kayak dia punya, mamanya punya adik. Nah, habis itu dari keluarganya Ade itu kawin ada sama keluarga gua. Arya. Halo bro. Waalaikumsalam bro. Sore Om, tadi gue lagi meeting di kantor kejaksaan di Kali. Jadi gak keangkat Om. Aman bro, berarti tinggal schedule ya, kita aman. Arya, kesini dong. Aduh, itu ada Nikita no bro, gue lagi sama Nikita nih. Mirzani. Nih. Nih. Mirzani. Arya kesini dong. Waduh, pengen banget, cuman ini masih ada urusan lagi nih. Nanti nih janjian yuk, kapan mau ke sana? Boleh. Aku boleh nggak minta nomor telepon kamu sama Baim? Boleh. Boleh ya? Iya, thank you ya Arya. Bye. Duda nih Duda. Ya bersyukur aja lah, pasti bersyukur. Selalu bersyukur dengan apa yang udah diberikan. Jadi mama muda, Nikita Willy mengaku menyesal pernah melawan orang tua. Nikita Willy kini tengah menikmati masa-masa indah menjadi seorang ibu dari putra tercintanya Isa Sander Joko Sutono. Apalagi sejak lahir hingga Isa kini berusia 16 bulan, Nikita praktis mengurus dan merawat sang buah hati sendiri tanpa bantuan babysitter. Karenanya istri pengusaha Indra Priawan ini pun paham betul bagaimana sulitnya menjadi seorang ibu, termasuk kesulitan sang ibu dulu lantaran ia sering melawan dan membantah perkataannya. Lalu menyesalkah Nikita sekarang? Sekarang pada saat aku tahu rasanya menjadi ibu tuh capek dan lelah, terus aku inget-inget kayak dulu tuh pas masih muda tuh suka ngelawan orang tua gitu, suka kayak kalau mami bilang nggak boleh aku tetap lakuin gitu, jadinya berantem. Jadi sekarang tuh kayak ada penyesalan gitu, kok dulu suka ngelawan ya gitu-gitu. Jadi lebih mellow ke mami, sekarang malah jadi lebih sayang banget sama mamaku. Misalnya mamaku bilang kita udah punya kontrak kerja ini, cuma aku bilang aku mau jalan-jalan sama teman-teman gitu. Dulu kayaknya kesenangan tuh lebih penting daripada apapun itu. Jadi gitu dulu sering berantem gara-gara itu. Nggak diomongin sih minta maafnya, cuma kayak sering aja bercanda. Kalau ada dulu yang bikin mami kesel, maafin aja ya gitu. Mamaku tuh udah seperti sahabat aku, temen curhat aku, bisnis partner aku, semuanya lah. Jadi kayak aku ngerasa aku nggak akan bisa sampai di posisi sekarang ini tanpa mama. Cantiknya Amanda Manopo saat lakukan photoshoot jadi sorotan. Amanda Manopo kembali menjadi sorotan terkait sesi pemotretan terbarunya.
Karena selain aurat kecantikannya yang kian terpendar, Manda juga tampil sedikit terbuka. Hal inilah yang kemudian menjadi sorotan netizen. Ya Allah, bodinya bisa sebagus itu ya, puji netizen. Untuk berubah tampilan, ya pasti bertambah umur dan sudah mengenal laki-laki dong Mas. Berubah penampilan untuk menjadi lebih fresh lagi, ngelakuin suatu hal yang beda, penampilan yang baru. Aku pun proses juga. Cantik perempuan itu kan relatif. Tapi kalau misalkan bersih, terus wangi, pasti kan laki-laki juga pada senang, perempuan senang, saya pun juga senang. Sudah mulai banyak perubahan yang dia pengen terlihat lebih cantik. Ya namanya juga perempuan kan, apalagi dia jalin hubungan gitu kan, pasti pengennya terlihatnya bukan cuma tomboy aja gitu. Dia emang cukup cuek soalnya anaknya. Curhat tangis Zaskia Sungkar ceritakan ketulusan Shirin. Zaskia Sungkar dan Shirin Sungkar dikenal sebagai kakak adik yang kompak. Dan baru-baru ini beredar video curhat tangis Zaskia yang menceritakan bagaimana tulusnya sang adik tercinta lantaran selalu ada buatnya saat ia tengah tertimpa masalah. Untuk itu istri Irwansyah itu meretas doa dan harap kepada Tuhan agar memberi ganjaran kenikmatan surga untuk Shirin dan keluarga. Pas udah kuliah tuh yang ngerasain banget ya sahabat gue tuh adik gue sendiri gitu. Sampai sekarang nih. Kok gue sedih sih? Aduh. Masih sayang kita ketemu tiap hari. Pada ketemu tiap hari tapi gue nggak tahu, mesti kayak apa namanya, gue ngerasa tuh bener-bener gue tuh sampai nih ya gitu, mungkin Shirin nggak tahu gitu, tapi gue berkali-kali gue ngomong sama nyokap gue gitu, Masya Allah ya apa namanya Shirin tuh, dan dia berubah banget. Maksudnya dari dulu dia baik gitu, tapi sekarang tuh wah ini orang Masya Allah banget gitu, baiknya tulus dari dulu, dari hati gitu, sama semua orang tuh tulusnya tuh dari hati, bantuin orang tuh nggak pernah pamrih. Yang bikin gue sampai sekarang gue bangga banget ya sama dia ya gitu, maksudnya apa namanya di saat gue dulu beberapa waktu yang lalu lah gitu ada masalah, dia tuh bisa WhatsAppin Ustadz apa semua, banyak orang buat sedekahin gitu, bisa buat yang ngedoain gue, itu yang bener-bener di saat kita susah kan, aduh gue gak kuat banget. Dia tuh bisa yang ngelakuin semuanya tuh bener-bener ikhlas. Di saat kita jatuh kita baru tahu orang-orang yang sayang sama kita, yang tulus sama kita tuh siapa aja gitu. Di saat itu cuma ada Shirin percaya sama gue dari awal, nggak ada keraguan sama sekali, dan bener-bener support gue sama Irwan banget. Jadi di situ gue bener-bener ngelihat adik gue tuh luar biasa banget. Gue ngelihat ya Allah adik gue tuh sayang banget sama gue, dan dia tuh ke orang tua, semuanya deh pokoknya. Ini anak Masya Allah deh, surga insya Allah. Aduh, amin. Masya Allah banget. Ya pasti kan ada beda-beda pendapat tuh pasti ada. Tapi lebih apa ya, kita juga orangnya sama-sama yang kayak malas ribut gitu. Jadi kayak yang saling ngalah aja dua-duanya. Kalau memang ada salah paham, ya langsung diselesain salah pahamnya apa. Tapi hampir nggak pernah insya Allah salah paham masalah uang. Viral di sosmed. Viral aksi kocak polisi kejar maling bertubuh obesitas masuk sawah. Viral di media sosial aksi kejar-kejaran antara polisi dengan seorang maling bertubuh tambun di pematang sawah. Lucunya sang maling sempat memohon diberi waktu istirahat karena lelah, serta untuk membersihkan lumpur di badannya. Ini masuk dulu sini. Kenapa sini? Kami memang kelari kalau tidak salah.
Ayudhya Bing Slamet perlihatkan kondisi langit Jakarta yang penuh polusi dari pesawat. Kualitas udara yang buruk di Jakarta tengah menjadi isu sosial yang tengah ramai diperbincangkan publik, tak terkecuali oleh kalangan selebritis, seperti aksi Ayudhya Bing Slamet yang mengabadikan kondisi langit Jakarta dari dalam pesawat yang dipenuhi kabut hitam. Hal yang sama juga menjadi perhatian Melanie Ricardo yang mengaku miris dengan buruknya kualitas udara di ibu kota karena berdampak langsung dengan kesehatan khususnya anak-anak. Sekarang nih kan semua orang di WhatsApp grup semua saling bilang sharing. Ibu-ibu banyak banget yang mempermasalahkan bahwa anak-anak tuh dan balik lagi harus mulai sekolah kan. Batuk nggak berkunjung sembuh. Udah ke dokter, jadi kita saling sharing informasi ke dokter A, B, dan C. Ini biasanya dokter yang kita anggap tangannya dingin. Sekarang kita ngerasa, ini kok susah banget nih anak sembuhnya. And then dengan sekarang memang kita lihat Jakarta lebih langitnya jadi udah abu-abu gitu. Ini batuk udah konsisten terus dan ternyata bukan cuma Mike tapi banyak yang lain juga. Jadi ini memang langsung bisa nggak tahu ya dirasakan sama specifically orang-orang yang tinggal di daerah kota Jakarta sekarang. Keren, sekolah di Palembang sediakan tempat beribadah semua agama. Heboh di sosial media potret toleransi yang begitu kuat yang diciptakan oleh salah satu sekolah di Palembang, di mana sekolah tersebut menyediakan tempat ibadah untuk semua agama. Kalau ngelihat sekarang sekolah udah mulai banyak yang kayak gitu, seneng banget. Artinya kan itu mengajarkan untuk saling menghargai, toleransi, belajar untuk menerima keberadaan agama yang lain gitu. Umi Pipik jelaskan sang anak Adiba akan segera menikah dengan pesepak bola Egy Maulana. Kumpulan berita heboh di jagat maya yang curi perhatian versi silet ditutup oleh kabar bahagia yang datang dari keluarga almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Ya, putri almarhum UJ dan Umi Pipik, Adiba Kanza Az-Zahra, kabarnya dalam waktu dekat ini akan dipersunting oleh sang kekasih yang merupakan pesepak bola nasional Egy Maulana Fikri. Lantas, apa kata Umi Pipik tentang rencana pernikahan Adiba dengan Egy yang akan dipercepat? Dan apa alasan Umi Pipik melarang anak-anaknya yang sudah menikah untuk tinggal satu rumah dengannya? Iya, kalau sudah, maksud saya siapapun anak saya, walaupun termasuk Abi juga, kalau sudah menemukan pasangannya ya nggak usah lama-lama. Doain aja deh. Insya Allah, Ini masih rencana kok. Kalau dengan keluarga Egy sendiri udah ada komunikasi atau omongan gitu, Mi? Gimana ya? Ya pokoknya doain aja insya Allah segala sesuatunya. Kalau jodoh kan pasti dipermudah sama Allah. Saya tidak pernah mau ikut campur urusan rumah tangga anak-anak. Bahkan saat anak saya sudah menikah pun, baik itu Abi, Bok Adiba, anak saya harus keluar dari rumah saya. Maksudnya di sini bukan saya ngusir ya, bukan. Itu juga rumahnya mereka. Tapi saya lebih kepada menjaga menantu cemburu sama mertua, kan gitu. Nah, jadi menjaga konflik saja. Jadi monggo silakan, kamu persiapkan, mau ngontrak dulu nggak masalah.
Tapi yang penting udah jangan di rumah orang tua. Ya Diba ya makin dewasa, makin mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan ke depannya. Kalau saya kembalikan aja ke anak-anak. Cuma kalau saya Umi kan mumpung masih ada nih gitu kan. Namanya umur gak ada yang tahu, tapi Umi pengen banget bisa nyaksiin kalian sampai nikah. Saya nyerahin ke anak-anak, yang terpenting kan yang menjalani dia. Jadi dia yang tahu, dia yang bahagia. Kan orang tua biasanya cuma doain, cuma syaratnya yang penting yaitu dia taat sama Allah, itu aja gitu kan. Kata Rasul memang yang pertama dilihat agamanya dulu. Kalau agamanya baik, dia sama Allah takut, ya pasti dia akan menjadi orang yang takut kepada suaminya kan gitu.